Engkau menyertai kami, melindungi kami hingga hari ini, hari kematian-Mu ya Bapa. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan untuk puji muliakan nama-Mu. Kiranya ya Bapa, hari ini awal ibadah kami hingga akhir ibadah kami nanti ya Bapa, Engkau yang memberkati sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, bernyanyi puji muliakan nama-Mu, dan boleh ya Bapa, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami boleh fokus
Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami yang telah menciptakan kami, yang memelihara dan melindungi hidup kami, serta yang telah menebus kami dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami dan bimbinglah kami dalam ibadah hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Halo adik-adik sekolah minggu. Hari ini adalah
hari Jumat. Tetapi mengapa kita pada hari Jumat ini beribadah kepada Tuhan? Nah, biasanya kan adik-adik kita beribadah kan setiap hari Minggu. Tetapi hari ini, hari Jumat, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, karena pada hari Jumat ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Adik-adik sekolah minggu, mengapa Yesus Kristus itu mati di kayu salib? Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti betapa besarnya cinta Yesus Kristus kepada kita. Jadi salib Yesus itu adalah bukti besarnya cinta kasih Allah, cinta kasih Yesus kepada kita. Nah, kenapa dikatakan bahwa salib itu adalah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh mencintai kita? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Oleh karena itu, seharusnya kita manusia yang berdosa inilah yang harus disalibkan di kayu salib karena dosa-dosa kita. Seharusnya adik-adik, aku, kau adik-adik, kita semua manusia itulah yang seharusnya mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah begitu besar mengasihi kita. Lalu Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itulah yang menggantikan kita mati di kayu salib. Jadi, salib itu, kematian Yesus itu adalah sebagai bukti cinta kasih Allah di dalam Yesus kepada kita sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu adik-adik, Yesus mati disalibkan bukan karena Dia melakukan sesuatu yang salah, bukan karena Dia melakukan sesuatu yang jahat. Ia menderita dan mati disalibkan untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Nah, itulah adik-adik, makanya kita selalu memperingati kematian Yesus Kristus itu di dalam gereja kita hari ini. Dengan memperingati hari kematian Yesus Kristus itu, kita semakin sadar akan cinta Allah, akan cinta Yesus kepada kita anak-anaknya. Dan setelah kita menyadari begitu besarnya cinta kasih Allah kepada kita di dalam Yesus yang mati di kayu salib, maka kita juga sebagai anak-anaknya mencintai Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Apa buktinya kalau kita mencintai Yesus itu di dalam kehidupan kita? Dengan melakukan yang baik, mematuhi orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yesus telah mencintai kita dan kita mencintai Yesus itu di dalam kehidupan kita dengan melakukan yang saya katakan tadi, berbuat baik, rajin beribadah, membantu orang tua, membantu orang lain. Itulah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita bersukacita, mari kita bersyukur, memuji Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Karena kematiannya di kayu salib, kita telah dibebaskan
dari dosa dan kematian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami beribadah memperingati kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus adalah bukti betapa besarnya cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sehingga dengan kematian Yesus Kristus itu, Engkau telah membebaskan kami dan melepaskan kami dari dosa dan kematian. Sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu menghidupi pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, dengan mencintai diri kami, mencintai sesama kami, mencintai orang lain, dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau kumpulkan persembahan. Siapkan dulu persembahannya di tangan kanan. Kalau udah, sambil dibuka buku ED-nya nomor 169. Kalau sudah, yuk kita berdua persembahan kita ya. Musik abang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Mari bersuka cita karena Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita. Dan tetaplah semangat mencintai Yesus. Terima kasih.